Kalau di TPK sendiri ada nggak sih momen yang paling berkesan? Oh, kalau di TPKH tuh kayak banyak banget sebenarnya. Kayak kan waktu itu aku nggak diterima di organisasi manapun kan. Terus waktu itu kayak ada pencalonan komting gitu di Iya, angkatan iya. aku. Terus aku kan nyalonin diri kan sama dua temanku dan kebetulan waktu itu aku yang kepilih. Ih, keren. Agak susah sih, soalnya kan lumayan banyak kan, angkatanku ada sekitar 90-an orang. Ih, banyak juga ya. Iya. Keren. Terus waktu itu kan ada yang namanya TPK. Halo semuanya, selamat datang di podcast Insight TPKH. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang pentingnya berorganisasi nih. Nah, kenalin, nama aku Weda dan aku akan mewawancarai Kak Anka yang jadi TPKH ITS. Nah, boleh kenalin dulu nih Kak Anka, mungkin perkenalan nama atau jurusannya dari mana juga. Ya, oke. Jadi kenalin, namaku Dewa Ayu Priyanka. Orang-orang biasanya manggil aku Anka. Aku dari jurusan arsitektur. Wih, keren banget arsitektur ya. Oke, bisa dijelasin nih kayak dulu kakak pertama kali tuh ikut organisasi apa gitu. Oke, jadi pertama kali itu aku tuh nggak keterima di berbagai organisasi tau. Jadi Sama dong. Jadi aku tuh pertama kali diterima di kepanitiaan gitu. Aku diterimanya di ITS Porda Bali. Terus lumayan seru sih di sana. Jadi kita bisa keliling Bali, kita bisa nge-explore ke sekolah-sekolah di berbagai kabupaten. Terus kalau organisasi pertamaku itu aku di ITS Badminton Community. Kamu tahu nggak? Tahu. Tapi aku dulu mau itu ITS badminton, cuman kayak kuotanya udah full banget, nggak bisa ikut. Sedih. Itu kenapa sih kakak akhirnya kayak memilih untuk ikut Elite Sporda dan juga ITS badminton community itu? Kenapa akhirnya memilih gitu? Kalau ITS Porda itu kan karena aku ditolak di mana-mana kan. Tapi nggak apa-apa sih, aku nggak nyesel karena kan seru banget juga kan. Terus kalau badminton itu karena emang aku tuh dari SMP tuh aku suka banget main badminton, walaupun gak jago-jago banget kan. Cuman aku lumayan suka sih, jadi aku daftar. Oke, kan tadi bahasnya mungkin lebih ke organisasi. Apa sih kayak bedanya antara kepanitiaan sama organisasi itu? Kalau kepanitiaan itu biasanya dia itu adalah sebuah proker di dalam organisasi. Jadi misalnya kayak kan di TPKH nih ada proker TPKH Sayang Bumi. Itu merupakan kepanitiaan. Soalnya jangka waktunya itu sebentar. Sedangkan biasanya organisasi itu jangka waktunya 1 tahun. Iya. Jadi proker itu kayak cuman singkat ya. Kalau organisasi itu kayak satu jabatan atau satu periode gitu. Oh iya. Mungkin kayak bisa dijelasin nggak kayak salah satu kepanitiaan yang berkesan. Mungkin kan tadi penjelasannya mungkin yang pertama adalah kita Sporda ya. Nah, kalau kepanitiaan yang berkesan itu apa sih Kak? Kayak Yang lumayan berkesan itu yang baru-baru ini sih, GPD. oh GBD yang kemarin tuh Kak. Iya, yang kemarin itu. Seru banget. Aku pengen nonton Kak. Oh, kamu nggak nonton? Iya nggak sempat. Yo. Set. Kayak kenapa sih bisa jadi kenapa bisa jadi hal yang berkesan, kepanitiaan yang berkesan bagi Kakak? Soalnya GPD itu kan baru diadain lagi kan setelah 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun vakum baru diadain lagi, mungkin banyak trial errornya, apalagi di human errornya. Tapi menurutku seru karena kayak di sana itu banyak banget tantangan yang kita tuh nggak dapet di organisasi sebelumnya. Karena kan kita baru ngebawain kan. Mungkin banyak ada perselisihan, tapi juga ada hal-hal yang menguatkan kekeluargaan itu. Kayak aku kan di finance kan, terus aku kayak deket gitu sama anak-anak finance, walaupun aku sama mereka tuh beda angkatan gitu. Oh iya, beda angkatan ya. Iya. Keren sih, apalagi dapat kenalan yang dari angkatan bawah ataupun angkatan atas juga keren. Kalau di TPK sendiri ada nggak sih momen yang paling berkesan? Oh, kalau di TPKH tuh kayak banyak banget sebenarnya. Kayak kan waktu itu aku nggak diterima di organisasi manapun kan. Terus waktu itu kayak ada pencalonan komting gitu di angkatan aku. Terus aku kan nyalonin diri kan sama dua temanku dan kebetulan waktu itu aku yang kepilih. Ih, keren. Agak susah sih, soalnya kan lumayan banyak kan, angkatanku ada sekitar 90-an orang. Ih, banyak juga ya. Iya. Keren. Terus waktu itu kan ada yang namanya terus kayak itu tuh kayak banyak ada penugasan gitu kan. Terus kayak aku ngumpulin satu angkatanku buat datang, dan untungnya waktu itu
hampir semuanya datang sih untungnya waktu itu. Itu berarti termasuk PEN sama PPNS ya? Iya, termasuk PEN sama PPNS. Keren banget, keren banget. Mungkin selain itu ada nggak sih kayak, kan itu sebagai komting ya, kalau di organisasi TPKH-nya nih, itu kakak dulu pernah menjabat sebagai apa, terus kayak kesan-kesannya yang paling kakak inget lah. Oke, waktu itu tuh aku daftar, dulu itu kan ada staf magang juga kan. Aku daftarnya Pengmas. Oh, Pengmas itu kalau sekarang nggak ada ya? Iya, sekarang nggak ada. Terus kayak waktu itu aku daftarnya Pengmas karena kan aku punya kenalan cutting kan, anak arsi juga. Dan aku ngerasa kayak aku terinspirasi sama dia, makanya aku join juga kan. Habis itu ternyata kegiatannya itu seru-seru, kayak banyak berinteraksi sama kakak tingkat. Terus kayak banyak juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan. Kalau Pengmas itu kebanyakan kan sama alam, sama kemasyarakatan juga kan. Itu sih yang menurutku lumayan seru. Abis itu aku naik jadi staffnya juga aku di Pengmas. Dengan ya kebanyakan prokernya masih sama sih. Terus waktu itu tuh abis kepengurusan ketika aku jadi staff itu udah lengser, aku menjabat jadi kepala departemen Pengmas nih. Keren banget. Tutor kak. Kan kakak nih tadi jelasin sebagai kader Pengmas kan. Nah, ada nggak sih kayak proker-proker yang berbeda atau hal-hal yang berbeda dengan kepengurusan yang sebelumnya? Kalau hal yang berbeda itu ada sih, aku bawain satu proker baru. Aku bawainnya waktu itu tuh TPKH Sayang Bumi. Nah, waktu itu aku bawain TPKH Sayang Bumi itu bersih-bersih di Pantai Kenjeran. Oh iya. Kalau sebelumnya kan ada penanaman mangrove kan. Tapi itu aku ganti jadi bersih-bersih di Pantai Kenjeran. Terus yang bikin kepengurusanku beda itu waktu itu juga aku ada proker yang bukan proker sih, ini agenda yang sama namanya TPKH Berbagi. Itu aku renovasi pura di Malang. Oh iya, aku dari Malang kak. Oh, kamu dari Malang? Iya. Pura mana kak? Pura Taman Sari Jatiluhur gitu namanya. Itu baru sih, kayak baru. Jadi kita tuh kayak menyumbangkan dana untuk bukan renovasi sih, lebih tepatnya pembangunan puranya sih. Waktu itu kayak masih pondasi-pondasinya pas kita cek tuh kayak menurut kita itu perlu diberikan donasi karena kita juga sadar kalau misalnya di Malang, khususnya Malang Kabupaten itu kan dikit ada pura kan. Iya. Terus kita lumayan sih waktu itu kekumpulnya. Cukup lah ya. Iya cukup. Terus ada nggak sih kayak momen yang paling berkesan nih kayak mungkin selama ikut organisasi dan kayak teringat tuh sampai sekarang? Kalau paling berkesan itu sih pas aku jadi pengurus di SRI ITS sih. Kamu tahu SRI ITS gak? Tahu. Oke, jadi di sana itu banyak banget aku dapat teman baru, relasi. Terus aku juga dapat keluar kota gratis waktu itu. Aku waktu itu dapat 2 kali ke Jakarta karena di sana ada conference gitu tentang society renewable gitu. Iya. Terus kayak di sana tuh semuanya dibiayain dan seru juga sih kayak bareng banyak teman-teman lainnya. Wih, keren banget. Dapat relasi, dapat teman baru juga. Apalagi di luar jurusan departemennya kakak kan. Nah, menurut kakak kenapa sih kita perlu untuk aktif di organisasi gitu? Apalagi aku maba nih kayak belum ikut organisasi apa-apa. Menurut kakak kenapa sih kita harus aktif gitu? Oke, jadi kenapa kita harus aktif? Nah, kamu ikut organisasi itu, kamu bisa dapat teman baru, relasi baru, serta kayak pengalaman-pengalaman yang mungkin kamu gak dapet di jurusanmu, bahkan di lingkup kehidupanmu. Dan menurutku dengan kamu ikut organisasi itu, kamu juga dapat kenal berbagai lingkup pertemanan yang di luar jurusanmu gitu loh. Kayak misalnya aku dari arsitek, tapi bisa kenal teman-teman dari teknik kelautan, terus juga dari teknik mesin. Jadi kayak relasimu kemana-mana deh pokoknya. Iya sih, seru. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang Kak Anka lagi ikut organisasi atau mungkin kepanitiaan apa gitu? Kalau sekarang karena aku udah semester akhir, jadi aku nggak ikut apa-apa lagi sih. Aku cuma fokus buat nyusun tugas akhir aja. Oh gitu. Mungkin dulu ya selama kakak berorganisasi ada nggak sih kayak tantangan yang terbesar lah selama kakak ikut organisasi gitu? Sebenarnya tantangannya itu nggak banyak, cuman kayak susah dibagi waktu aja sih. Soalnya waktu itu aku pernah nih ikut 3 organisasi terus 4 kepanitiaan sekaligus. Jadi
Banyak banget Kak. Jadi itu tuh kayak bener-bener susah banget bagi waktunya. Bahkan aku pernah satu hari itu bisa ada 3 rapat, 2-nya itu offline dan 1-nya itu online. Kayak misalnya aku di tempat yang sama itu dari jam 5 sampai jam 7 itu aku rapat yang pertama. Terus aku lanjut dari jam 7 sampai jam 9 di rapat yang kedua di tempat yang sama. Tempat yang sama, berarti 3 rapat kan ya? 3 rapat, satunya online. Keren sih. Itu gimana sih Kak, kayak bagi waktunya terutama sama akademiknya nih kan tadi mungkin bagi waktunya dengan rapat-rapat tadi kan. Nah tapi kalau dengan akademiknya itu gimana? Kalau dengan akademikku sih untuknya masih bisa kebagi ya. Kayak misalnya kalau misalnya rapat pas aku ada kegiatan akademik, itu aku mengesampingkan rapatnya biasanya. Aku bilang aku izin untuk gak ikut rapat atau gak bisa ikut rapat gitu. Gitu. Kayak berarti tugasnya aman. Keren banget sih Kak. Jadi terinspirasi aku sih. Terus kayak ada nggak sih kayak hal yang bisa dipetik atau hal yang bisa dipakai dari organisasi gitu ke kehidupan kita sehari-hari nih? Kalau hal yang bisa kita petik itu pastinya ada ya. Karena kayak kita kan ngambil dari sisi positifnya kan. Mungkin tadi sisi negatifnya itu susah membagi waktunya, tapi sisi positifnya juga banyak. Kayak kita bisa menambah relasi, teman baru. Itu menurutku udah lumayan oke, dan kamu juga bisa menambah wawasan dan pengalaman yang bahkan kamu gak dapet di jurusanmu. Aku sebagai maba ini kayak kepo kan, kayak apalagi aku belum berorganisasi Kak. Ada nggak ya tips and triknya buat kita yang tertarik nih buat ikut organisasi gitu? Tips and triknya mungkin kalau misalnya aku dulu nggak diterima kan gara-gara aku nggak punya pengalaman organisasi kan. Tapi menurutku tetap percaya diri aja, sebutin kekurangan dan kelebihanmu, dan kalau misalnya kamu sesuai dengan kualifikasinya mereka pasti kamu bakal lolos dan bakal diterima kok. Kamu yang penting percaya diri aja. Oke, berarti kuncinya adalah percaya diri. Kan tadi dari jelasin tuh tips and triknya buat kita para maba, terutama yang belum pernah ikut organisasi atau mungkin aktif di organisasi. Mungkin bisa kasih kalimat motivasi nih buat kita-kita yang mau aktif berorganisasi. Oke, kalau saranku kalian itu tetap jadi diri sendiri. Pokoknya jangan kalian ngelihat pencapaian orang lain, karena kan pencapaian tiap orang dan target orang-orang itu kan beda-beda. Kalian tetap fokus dengan diri sendiri, tetap percaya diri. Pasti apapun yang kalian ingin capai itu bisa tercapai. Keren banget kan, kelas guys. Nah, jadi buat kalian yang belum pernah ikut organisasi, terus kalian itu mau aktif di organisasi itu, kalian harus coba guys, harus coba berorganisasi karena itu penting banget, terutama buat kita ke depannya, gitu sih guys. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Anka udah sharing dan mau jadi narasumber kita kali ini. Mungkin itu saja dari aku. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.